Oke, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar semuanya? Baik, Puji Tuhan, Baik, puji Jos. Tuhan, mantap. Puji Tuhan semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kita pada malam hari ini kita juga bisa berkumpul di sini, kita untuk memulai PD pada malam hari ini. Sini sudah ada beberapa orang ya sini ya. Mari sebelum kita memulai PD pada malam hari ini, kita buka dengan tanda penang Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam. Terima kasih Tuhan, segala yang boleh kami lakukan Tuhan, segala yang boleh kami terima, itu segala yang boleh kami rasakan Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Entah itu sesuatu yang baik, entah itu sesuatu yang buruk, entah itu sesuatu yang enak ataupun yang tidak enak, entah itu sesuatu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kasih Tuhan, karena itu yang terbaik daripadamu dan membentuk diri kami menjadi manusia yang baru dari hari ke hari, menjadi manusia yang semakin serupa dengan Engkau, menjadi manusia Kristen yang sejati Tuhan. Jadi manusia yang tidak sombong kuku, manusia yang mengikutimu terus menerus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami juga bisa berkumpul di sini pada PD pada malam hari ini. Kami bisa bersekutu Tuhan di sini. Kami bisa memuji dan menyembah. Kami punya kesempatan untuk itu Tuhan. Meskipun kami sesungguhnya kami nggak layak. Kami penuh dengan dosa. Kami penuh dengan kesalahan. Tapi kasih-Mu yang melayakkan kami Tuhan. Kasih-Mu yang membuat kami bisa turut ambil bagian dalam memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mungkin masih dalam perjalanan atau mungkin mereka yang nggak bisa ikut juga Tuhan. Engkau yang jagain mereka juga semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami aturkan padamu dalam lantaran Kristus Tuhan dan Pengampun. Amin. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Kita percaya dengan Tuhan kita bisa melalui semuanya. Karena Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Raja dalam hidup, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari
Mari Bapak Ibu, teman-teman kita memuji lebih dahsyat lagi. Tak pernah kurang kesetiaanmu, pegang hidup sepenuh jiwa, yang kita percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita percaya bahwa dengan Tuhan kita bisa melalui semuanya, karena dalam Filipi dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Dan kita percaya bahwa hal itu terjadi dalam seumur hidup kita, dulu, sekarang, dan sampai masa depan yang nanti. Hal itu benar dan tetap terjadi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman terkasih dalam Kristus, mari kita tenangkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadiratnya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan. Terima kasih Bapa segala penyertaan. Terima kasih atas bimbinganmu selama kami menjalani hari-hari kami. Meskipun kami sering tidak taat dan kami lalai Tuhan, ataupun kami sengaja tidak mendengarkan Engkau Tuhan, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Banyak hal Tuhan yang Kau pukul dalam hidup kami. Dan kadang kami nggak menyadari itu. Tapi sesungguhnya Tuhan, kami nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Kami nggak bisa hidup, kami nggak bisa melayani Tuhan, kami nggak bisa mengasihi. Engkau yang menyempurnakan segala aspek dalam hidup kami. Engkau yang menyempurnakan dan
melayakkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima kasih. Tapi sebelum kami masuk lebih dalam lagi Tuhan, kami ingin melakukan segala dosa yang telah kami perbuat. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perang Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Wahai Tuhan yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Rancangan indah Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Kau membentuk kami sesuai dengan apa yang Kau harapkan Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa bersyukur itu Tuhan, untuk segala yang boleh terjadi Tuhan, apa segala yang boleh kami alami Tuhan, segala proses yang boleh kami masuki Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup, ku bersyukur. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, sadari bahwa rancangan Dia yang mengerti segala yang kita butuhkan. Dan kasih-Nya lah yang sempurnanya dan
hidup. Bersyukur Tuhan, kasih setia di dalam hidup. Oh, bersyukur. Kasih setia di dalam hidup. Ku bersyukur. Kasih setia di dalam hidup.
hiasi, Kau hiasi kehidupanku dengan murah. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat murah-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murah-Mu. Terima kasih ya Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sangat baik bagiku Yesus, Kau sangat baik bagiku ya Yesus. Sangat baik bagiku. Yesus, sangat baik bagiku. Sangat baik bagi kami Tuhan. Oh Yesus,
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami Tuhan kami. Di tengah segala penderitaan yang kami alami Tuhan, di tengah segala kesakitan yang kami alami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau membentuk kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kau tidak merancangkan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan Tuhan untuk terjadi dalam hidup kami. Dan untuk itu kami bersyukur Tuhan. Kami boleh Tuhan, Kau layakkan, Kau terima Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu. Meskipun sebenarnya kami nggak pernah layak Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini juga sudah hadir Cinovi juga. Ia akan memberikan pewartaan mengenai stewardship. Biarlah Tuhan Kau yang berkati dia Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya Tuhan. Kau berkati lidahnya Tuhan. Kau berkati hatinya Tuhan. Lalu segala firman yang dia sampaikan itu berasal daripada-Mu saja. Agar dia sungguh bisa mengenali apa yang mesti dia sampaikan di dalam pertemuan kami pada malam hari ini Tuhan. Biarlah semua sel di dalam tubuhnya memuji dan menyembah Kau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga berkati kami juga yang ada di sini juga, supaya kami juga punya hati sebagai seorang murid Tuhan, siap mendengarkan dan siap untuk dibentuk Tuhan. Kami tidak meninggikan ego kami, melainkan kami siap untuk dibentuk dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh perjalanan dan acara PD pada malam hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Enggak Cinovi. Oke, thank you Jos. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita kembali melanjutkan apa disebutnya ya, seminar pengajaran atau rangkaian PD tentang self image atau gambar diri. Nah, karena ini satu rangkaian dan hari ini harusnya pertemuan ketiga ya untuk self image. Karena rangkaian jadi kan harus direview, diingat-ingat lagi apa nih yang sudah dipelajari minggu lalu. Jadi saya mau tanya nih sama Bapak Ibu teman-teman sekalian, siapa yang dari pertemuan pertama self image ini hadir terus satu, kedua, dan ketiga? Boleh jawabnya pakai reaction ya. Jadi kalau online gini kan kita nggak bisa ngomong. Tapi di bawah, di laptop atau di handphone Bapak Ibu itu ada tombol reaction. Nah, boleh reaction, kasih jempol siapa yang hadir terus dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Adakah? Wah, ada. Ini sis atau Ibu Diah. Luar biasa ya, hadir terus. Hah, cuma satu berarti yang nggak pernah bolos. Waduh, luar biasa. Mesti dikasih hadiah nih ya. Karena nggak pernah bolos. Nah, kalau gitu nggak apa-apa. Kalau misal, saya cuma hadir pertemuan ke-1 atau saya cuma hadir pertemuan kedua. Oh, sis Indah juga. Oke. Nah, boleh sekarang tuliskan di chat apa yang paling berkesan, apa yang didapat dari 2 pertemuan kemarin. Silahkan. Ya, chat juga ada di bawah. Boleh panjang, boleh singkat. Pokoknya apa nih yang diperoleh dari 2 pertemuan kemarin? Apa yang paling diingat? Apa yang paling berkesan? Mungkin ada hal baru yang selama ini aku nggak tahu tuh kayak begitu ternyata. Tapi mungkin juga ada sesuatu yang sebenarnya aku udah tahu tapi diingatkan lagi.
Nah, silahkan tulis di chat. Aku tunggu 1 menit ya. Mungkin agak lambat mencari-cari hurufnya, gak apa-apa. Atau mungkin ada yang aduh males nih ngetik-ngetik di chat, mau ngomong aja, boleh. Langsung aja di unmute lalu langsung bicara apa yang didapat dari 2 pertemuan kemarin. Ya, karena ini rangkaian, jadi ya harus itu ya, harus diingat-ingat supaya nggak lupa. Kalau masih ingat 2 minggu lalu itu apa ya? Tentang apa di pertemuan pertama? Tentang pengantar ya, asal usul gambar diri itu seperti apa? The real me. Itu pasti keren banget ya sama Ci Maria Cumena dari Jakarta. Lalu minggu lalu bersama Ibu Sani bicara tentang gambar fisik ya, bagaimana kadang kita merasa aduh kok aku kayak begini fisiknya. Wah iya, belajar menerima diri apa adanya katanya. Oke, thank you sis Diah. Yang lain, ini betul-betul kayaknya yang hadir cuma 1 orang ya, makanya yang jawabnya juga cuma 1 orang. Aku tunggu 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, kalau misal masih tiba-tiba ada yang ingat masih mau ngechat, silahkan ya. Bapak Ibu sekalian, oh, ini ada. Terkadang kita merasa seperti ayam, tapi kita adalah burung elang yang kuat. Oh, gitu katanya. Ya, terkadang merasa seperti ayam. Mungkin mirip gambar ini ya, kucing, tapi merasanya dirinya singa ya. Ini over pede ya. Padahal cuma kucing, tapi merasa diri singa. Jadi self image ini bicara tentang gambar diri. Dan kalau kita bicara soal self image, sebetulnya yang kita bicarakan adalah perubahan mindset. Karena nggak mungkin ya orang ikut pengajaran self image, tadinya dia minder, aduh aku kok kayak begini ya fisiknya, aduh aku kok nggak seperti Angelina Jolie yang seksi begini, aku kok rasanya kurang seksi, kurang berbentuk. Terus tiba-tiba setelah selesai pengajaran self image 4 kali atau 5 kali ini, tahu-tahu dia berubah jadi seksi kayak Angelina Jolie. Kan enggak. Ya, self image ini tidak mengubah gambar fisik kita. Self image juga tidak mengubah yang tadinya aduh aku nggak bisa apa-apa, aku kok nggak bisa nyanyi bagus kayak Josh tadi. Terus tiba-tiba begitu selesai self image langsung suaranya jadi merdu, jadi pinter main gitar. Kan enggak ya, tapi yang berubah adalah mindset. Kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya, bukan diri kita berdasarkan pandangan orang yang suka ngata-ngatai, mungkin kamu ini jelek, kamu ini begini dan begitu. Juga bukan diri kita berdasarkan persepsi kita sendiri, tetapi diri kita yang sesungguhnya berdasarkan pandangan dari pencipta kita. Bagaimana pencipta kita menciptakan dan membentuk kita seturut gambar dan rupanya ya. Jadi menyadari kekurangan kelebihan diri sendiri dan menyadari siapa aku sebetulnya di mata Allah. Jadi ini self image. Kita mau mengubah mindset kita. Hari ini secara khusus kita akan belajar tentang stewardship. Mungkin baru pernah dengar ya kata ini, stewardship. Kalau stewardess mungkin pernah tahu, stewardess itu kan pramugari. Nah, stewardship ini asal katanya adalah steward. Steward itu manajer kalau bahasa sekarang, atau pengelola. Ya, kalau di flyer ditulisnya kepengurusan, ya itu sama ya, tapi mungkin kesannya kalau kepengurusan, wah kayak kita mau bikin struktur organisasi, ya pengurus PD. Tapi bukan ya, stewardship ini maksudnya kita mau mengurus aset, kita mau mengelola, memanage karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi dalam stewardship ini kita mau belajar managing God's gift to us. Tuhan sudah memberi kita karunia,
bagaimana kita bisa mengelolanya dengan baik. Untuk itu kita akan belajar dari satu perumpamaan Yesus dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebetulnya ini bukan kisah yang baru. Pasti Bapak Ibu dan teman-teman sudah sering dengar kisah ini, yaitu kisah tentang talenta. Tetapi malam hari ini kita coba gali lebih dalam sesuai dengan self image. Apa yang bisa diajarkan perikop ini tentang self image? Kita karena panjang ya, bacanya akan kita bagi 3 bagian. Jadi saya minta 3 orang boleh bantu baca ya, boleh kasih jempol yang mau membantu membaca. Ya, kita akan 3 kali ya, kita bahas separuh-separuh. Kita akan mulai. Aku mau minta tolong ini dulu deh. Nah, Joshua, pas aku mau baca juga, mau nyebut namanya terus dia menawarkan diri. Nah, pas. Kelihatan kah, Jos? Ya, siap, Cik, kelihatan. Oke. Oke. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ya, terima kasih Jos. Segitu dulu ya, ini pengantarnya, ini awalnya. Perhatikan bahwa ditulis di sini hal kerajaan sorga. Jadi saat Yesus menceritakan perikop ini, Yesus sedang membahas tentang kerajaan sorga. Sebelumnya, di perikop sebelumnya, kalau nanti Bapak Ibu buka di Alkitabnya, perikop sebelumnya itu tentang 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar ya. Gadis bodohnya nggak bisa ikut perjamuan kawin anak domba karena lupa ngisi minyak. Nah, itu kan bicara hal kerajaan sorga. Si gadis bodoh tidak bisa masuk kerajaan sorga. Perikop ini juga sama. Jadi bukan sekadar bicara soal talenta, kita di dunia ini harus mengelola dengan baik, tapi ada hubungannya dengan kerajaan sorga. Seorang tuan punya harta, ya tuan ini pasti kaya, makanya dia bagi-bagi harta. Perhatikan bahwa hartanya tetap milik tuannya. Tuannya tidak ngasih, nih ini jadi punya kamu ya uangnya nih, aku kasih kamu 5 talenta, aku kasih kamu 2 talenta. Lalu si hambanya bilang, aku sekarang kaya, aku punya 5 talenta. Bukan begitu. Tetapi hamba-hamba ini hanya steward, hanya manajer. Ya kalau zaman sekarang juga sama kan, manajer sama pemilik perusahaan sama atau beda? Tentunya beda. Pemilik perusahaan tuh yang punyanya. Tapi manajer orang yang diupah supaya dia bisa mengelola perusahaan itu. Memang yang mengurus keseharian operasional perusahaannya ya si manajer, bukan yang punyanya. Ini juga sama. Hamba-hamba ini tidak punya harta apa-apa. Talentanya tetap milik tuannya. Tetapi mereka yang harus mengelola, mengolah, dan memanage talenta itu. Nah, lalu yang menarik, si tuan ini dia bagi-baginya, yang satu dikasih 5, yang satu dikasih 2, yang satu dikasih 1. Sekilas mungkin kita bilang, nggak adil, kok gitu sih baginya, harusnya sama-sama dong seorang 1. Nah, inilah konsep keadilan manusia yang berbeda dengan konsep keadilan Allah. Kalau manusia, karena pengetahuannya terbatas, dia cuma bilang, kalau yang namanya adil, pokoknya seorang dapat 1. Nah, itu adil. Kalau ada yang dapat 5, itu nggak adil. Harus semua 1. Tetapi Allah, dia tahu kesanggupan masing-masing orang.
Jadi dia membagi-bagi menurut kesanggupan orang itu. Dan ini keadilan. Sama seperti misalnya ya, kalau Bapak Ibu di sini punya anak 3. Terus mau bagi-bagi uang jajan ke anaknya. Semua dikasih 50.000, 50.000, 50.000. Menurut kita manusia adil ya, setiap anak dikasih 50.000. Tapi padahal mungkin anak yang TK nggak perlu 50.000 karena dia bawa bekal dari rumah, nggak perlu jajan apa-apa. 1.000 juga cukup mungkin cuman buat parkir atau nggak perlu dikasih uang. Tapi anak yang SMP oke deh 50.000 pas karena dia perlu jajan, dia udah nggak bawa bekal. Lalu anak yang ketiga yang udah kuliah ini dikasih 50.000 kurang karena kebutuhannya banyak, dia harus bayar ini, bayar itu, makannya juga di kafe. Nah, artinya kalau kita kasih 50, 50, 50 ke semua anak, itu mungkin bukan apa yang mereka sanggup untuk terima. Tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi, apakah itu adil? Kan enggak ya. Nah, maka sekali lagi, keadilan Tuhan adalah Tuhan membagi masing-masing menurut kesanggupannya. Ini kata kuncinya. Dan karena perbedaan antara konsep keadilan ini, maka muncullah masalah self-image. Kenapa harga diri kita bisa rendah banget ya, bisa minder? Karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan sekitar kita, dengan sesama kita. Wih, kok dia pintar main gitar, suaranya kok bagus, kok aku nggak bisa ya kayak gitu. Ah, Tuhan nggak adil, aku kok nggak dikasih talenta nyanyi. Nah, mulai ya kita bilang Tuhan nggak adil, mulai kita iri sama sesama. Atau kok aku kalau makan nasi sesuap aja udah membesar begini, padahal kalau temanku makan nasi sepiring tetap kurus, tetap seksi, kok begitu sih? Jadi minder. Aku nggak berani keluar rumah, aku nggak berani muncul di Zoom, soalnya kelihatan makin di rumah terus, makin nge-zoom terus, makin membesar mukanya, jadi aku udah nggak mau on cam lagi. Nah, itu kan masalah self image juga, harga diri, karena kita membandingkan diri dengan sekitar kita. Padahal masing-masing orang diberi Tuhan menurut kesanggupannya. Ya, Tuhan gak pernah salah, Tuhan gak pernah keliru membagi-bagikan talenta kepada anak-anaknya. Nah, jadi Bapak Ibu boleh tunjuk diri sendiri, bilang jangan minder lagi. Tuhan memberikan menurut kesanggupan saya. Ya, amin ya, Tuhan memberi menurut kesanggupan kita. Nah, sekarang kita bahas dulu nih dari tadi talenta. Apa itu talenta? Banyak orang yang mengartikan talenta dalam perikop ini sebagai bakat ya, karena bahasa Indonesia kan, wah kamu bertalenta sekali ya. Nah, itu kan artinya bakat. Tapi sebetulnya talenta di sini uang. Ya, talenta ini uang, bukan soal bakat. 5 talenta ya 5 keping uang talenta itu. 1 talenta ya 1 keping uang talenta itu. Berapakah 1 talenta? Kalau dibuka di kamus Alkitab, ini katanya, 1 talenta sama dengan upah 6.000 hari kerja atau 16,5 tahun. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kerja 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus sampai 16 tahun. Uangnya dikumpulin terus, nggak usah ngeluarin uang apa-apa, pokoknya semua diterima, ditabung. Nah, itulah 1 talenta. Banyak apa sedikit 1 talenta? Kira-kira menurut Bapak Ibu banyak atau sedikit? Yang bilang sedikit angkat jempol, yang bilang wah banyak boleh kasih hati ya. Nah, ini atau aku kasih dulu rupiahnya nih. Kalau dihitung UMR 2 juta per bulan, berarti kerja 16,5 tahun itu uangnya 384 juta.
Nah, kira-kira Bapak Ibu mau nggak dikasih 384 juta? Yang mau boleh kasih love, kasih heart, sarangi. Wah, aku mau 300 juta, mau. Ya kalau aku, satu talenta juga cukup. Udah nggak usah 5 talenta. Satu talenta juga udah happy banget ya. Kalau tiba-tiba Tuhan memberi nih 300 juta. Wah, happy. Nggak usah deh minta 5 talenta. Wah, banyak tuh yang kasih love. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang Tuhan beri itu lebih dari cukup. Seringkali kita berpikir, kasihannya orang itu cuma dikasih 1 talenta. Pantes aja dia mengubur talentanya. Soalnya cuma 1 sih, tuannya pelit. Padahal 1 talenta pun lebih dari cukup. 1 talenta pun udah berkelimpahan. Dia bisa buka warung, buka bisnis dengan uang 1 talenta itu. Cukup banget. Jadi sebetulnya Tuhan betul-betul memberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Allah kita Allah yang kaya, dia nggak pelit-pelit kalau ngasih karunia. Maka kita nggak perlu banding-bandingkan, kok dia 5 talenta, kok saya cuma 1 talenta. Karena sebetulnya 1 talenta pun lebih dari cukup. Amin ya Bapak Ibu. Saya juga dulunya suka membanding-bandingkan. Saya itu dulu nggak suka ikut reuni ya, karena saya juga minder sebetulnya. Kalau di WhatsApp grup kami, angkatan kami, teman-teman tuh pada cerita, yang satu kerja di Hong Kong, yang satu kerja di Arab Saudi, ya bukan TKI, dia kerja di perusahaan minyak terbesar dunia ya, di Aramco. Lalu yang satu kerja di Singapura, yang satu kerja di Australia. Wah, semuanya keren-keren. Nanti mereka cerita, wah hari ini saya bisnis trip ke Singapura, ayo kita ketemuan. Saya bisnis trip ke sana, ayo kita ketemuan. Sedangkan saya di rumah, nggak ada bisnis trip. Ya jadi kalau diundang reuni tuh rasanya aduh males. Apa yang bisa saya banggakan dibanding teman-teman saya yang hebat-hebat itu? Ya. Tapi ternyata ya setelah mengenali self image ini, setelah mengenali siapa saya, setelah tahu bahwa Tuhan memberikan kepada masing-masing menurut kesanggupannya, saya jadi menyadari saya nggak perlu banding-banding sama orang lain. Untung saya nggak bisnis trip, sehingga saya bisa melayani, saya bisa ngezoom tiap malam. Kalau bisnis trip pasti susah ngatur waktunya. Dan ternyata Tuhan berikan banyak berkat lain, bukan dalam bentuk karir yang sukses, tapi dalam hal-hal lain. Jadi sebetulnya Tuhan gak pernah salah memberi kepada kita. Tinggal kitanya yang harus terus mencari, apa ya karunia yang Tuhan berikan, talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku. Ingat bahwa 1 talenta pun besar nilainya. Jadi amin ya Bapak Ibu sekalian, jangan iri lagi, jangan membandingkan lagi. Nah sekarang kita lanjut bacanya. Tadi kalau nggak salah Indah ya yang angkat jempol. Apakah Indah bisa bantu baca? Bisa. Oke, silakan. Matius bab 25 ayat 14 hingga 30. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dengan perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Ya, masih lanjut.
Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta, katanya. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ya, terima kasih Sis Indah. Segini dulu ya kita bacanya. Jadi ini 2 hamba yang berhasil melipat gandakan talenta yang tuannya berikan kepadanya. Nah, kapan tuannya pulang? Dikatakan lama sesudah itu. Artinya, Tuhan itu memberikan waktu yang cukup buat hamba-hambanya ini mengelola uangnya ini dengan baik. Bukan kayak ujian, ya selesai nggak selesai kumpulkan. Enggak, tapi Tuhan kasih waktu yang cukup, bukan sekedar dititip aja, tapi betul-betul nih kamu kelola, jalankan dengan baik, aku beri kamu waktu yang cukup untuk mengelola. Ya, Tuhan beri kita banyak kesempatan, banyak peluang, banyak waktu untuk bisa mengelola talenta kita. Nah, lalu hamba yang 5 talenta dan hamba yang 2 talenta itu berhasil melipat gandakan uang tuannya. Maka apa yang tuannya katakan? Dia memuji hambanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu apa upahnya? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ingat sekali lagi ya, perikop ini bicara soal kerajaan sorga. Maka hadiahnya apa? Dia boleh masuk ke kerajaan sorga, hidup kekal bersama tuannya, dan bukan cuma itu, turut dalam kebahagiaan tuannya. Jadi hidup kekalnya penuh sukacita. Ini upah untuk si hamba-hamba yang baik dan setia. Sekarang kita lihat apa yang terjadi dengan si hamba yang punya 1 talenta. Nah, aku mau minta Sis Diah, apakah bisa bantu baca? Bisa. Oke, thank you. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ya, masih lanjut. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah pada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, hingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan camkanlah hamba yang tidak berguna itu, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Terima kasih Sis Diah. Sama. Nah, jadi ini yang terjadi dengan hamba yang dikasih 1 talenta ini. Ya,
Udah mah dia nggak bekerja, dia uangnya cuma dikembaliin aja. Banyak alasannya, dia bilang, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan tidak menabur, tidak begini dan begitu. Wah, dia menjelaskan dirinya panjang lebar. Sebetulnya hamba ini punya mindset yang keliru tentang tuannya. Ya, tadi kita udah lihat ya bahwa tuannya itu murah hati. Dia bagi-bagi 1 talenta itu jumlah uang yang besar. Dia bukan tuan yang pelit. Tapi si hambanya ini bilang, Tuhan adalah manusia yang kejam. Di mana kejamnya? Nggak ada. Artinya mindset dia keliru. Seringkali kita pun punya mindset yang begini ya. Anda dan saya juga kadang bilang, Tuhan, kok Tuhan begitu kejam? Tuhan tidak mendengar doaku. Padahal aku yang sudah rajin ke PD terus setiap minggu. Aku yang sudah melayani Engkau. Tapi kenapa aku masih mengalami pencobaan ini? Kenapa Tuhan tidak menolong aku? Nah, ini mirip dengan kata-kata si hamba ini. Menuduh tuannya itu tuan yang kejam, yang begini dan begitu. Padahal kita tahu Tuhan sudah memberikan dirinya sepenuh-penuhnya kepada kita. Ya 2000 tahun yang lalu dia bahkan mati di kayu salib demi kita. Jadi harusnya ya udah, dia udah ngasih segala-galanya, mau minta apa lagi? Ya, maka jangan lagi menuntut ini dan itu, tapi ayo percayalah bahwa Tuhan sudah kasih talenta itu kepada kita yang lebih dari cukup. Nah, sekarang kita lihat lagi. Apakah hamba ini sebegitu jahatnya? Ya, sebetulnya dia males sih, dia nggak bekerja. Tapi toh dia tidak mencuri. Ya, uang 1 talenta itu tetap dia kembalikan kepada tuannya. Dia nggak hilang, bawa kabur 1 talenta itu, tapi ya dia cuma malas aja, dia simpan aja 1 talentanya sampai tuannya pulang. Lalu setelah tuannya pulang, dia kembalikan. Tapi kita lihat reaksi tuannya. Tuannya sangat marah. Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Padahal hambanya bukan pencuri, cuma malas. Tapi ternyata Tuhan sangat marah dengan kesalahan ini. Rupanya ini bukan kesalahan kecil. Rupanya stewardship ini adalah sesuatu yang penting. Ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan dari setiap kita anak-anaknya. Untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Untuk melipat gandakan karunia-karunia, talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Gak boleh dikubur ternyata. Harus dilipat gandakan, harus diusahakan, harus dikerjakan supaya berlipat-lipat kali ganda. Dan ini penting. Bahkan tuannya marah, sangat marah ketika hambanya tidak melakukan itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya hukumannya apa? Campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan ini bicara soal neraka. Ternyata hukuman dari tidak mengelola stewardship itu, tidak melakukan stewardship dengan baik, juga neraka. Walaupun kita tidak mencuri, tapi kita cuma diam saja, nggak melakukan apa-apa, itu pun Tuhan marah. Jadi sekali lagi ini sangat penting. Kita mesti mengelola apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, maka dari perikop ini kita bisa lihat ada beberapa poin. Yang pertama, Anda dan saya hanyalah manajer. Kita cuma steward. Kita bukan pemilik dari harta, bakat, kemampuan, apapun itu bukan milik kita. Ya, sama seperti lagu kan katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ya, artinya semua bukan milik kita, tapi Tuhan anugerahkan kepada kita. Dalam Mazmur 24 ayat 1 dikatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi Tuhan yang punya,
kita cuma manajer atau pengelola. Lalu yang kedua, kita juga bisa lihat bahwa Tuhan memberi kepada setiap orang, kepada Anda dan saya, sesuai kesanggupan kita masing-masing. Ini keadilan Tuhan. Maka kita tidak perlu membanding-bandingkan, kok dia begitu, kok saya begini. Tapi mari kita melihat ke dalam diri kita apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Dan yang ketiga, Tuhan ingin saya mengembangkan dan melipat gandakan apa yang sudah Tuhan beri. Ya, dan ini penting sekali. Ternyata Tuhan sangat marah kalau kita lalai dan tidak bisa melipat gandakan pemberian Tuhan ini. Ya, maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, masalah self image terjadi ketika kita tidak menyadari apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita malah sibuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Malah kepingin yang punya orang lain, kepingin talenta orang lain, kepingin bakat orang lain. Tapi lupa melihat apa sebetulnya yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, jadi seperti tadi ada yang bilang katanya menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri, self image. Iya betul, kita mau lihat diri kita, bukan lihat orang lain. Dan hati-hati, jangan sampai ada kerendahan hati palsu ya. Aduh aku gak bisa apa-apa, aduh aku mah cuma begini, aduh aku gak bisa. Tapi padahal itu kerendahan hati palsu. Karena sebetulnya Tuhan pasti memberikan talenta kepada kita. Nah jadi di malam hari ini kan katanya nanti mau ada sharing ya. Di dalam kelompok sharing dan juga malam hari atau pokoknya mulai sekarang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian coba renungkan. Apa sih yang sudah Tuhan berikan kepadaku? Talenta apa, bakat apa, karunia apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku? Untuk membantu, maka saya mau kasih ini singkatan. Oh, sebelumnya ini mengingatkan lagi ya poinnya. Maka jangan bilang, ih kenapa ya talentaku sedikit, kenapa ya aku kok gak bisa kayak orang lain itu. Tetapi mari kita mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Ini yang penting. Kita mau mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan. Ya. Nah, apa yang sudah Tuhan berikan? Supaya memudahkan, saya mau kasih akronim ini ya. Diri kita ini terbentuk lewat berbagai hal. Jadi bukan cuma bakat, bukan cuma keahlian kita, tetapi kita dibentuk oleh 5 hal ini ya. Namanya shape, bentuk ya. Ingat bahasa Inggrisnya bentuk kan shape. Ini adalah singkatan. S-nya itu spiritual gifts atau karunia rohani, H-nya heart atau hati atau passion, A-nya abilities kemampuan, P personality atau kepribadian, dan E experience pengalaman. Ya ingat, shape ya 5 hal ini. Coba kita renungkan. Shape apa yang saya punya ya? Saya akan jelaskan satu persatu. Spiritual gifts atau karunia rohani. Ini seperti dikatakan di 1 Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ya setiap kita itu diberi macam-macam karunia rohani. Dan Rasul Paulus menggambarkannya dengan sangat baik lewat analogi tubuh. Jadi dia bilang kita ini adalah tubuh Kristus. Kepalanya satu, yaitu Kristus, dan kita adalah anggotanya. Dengan analogi ini kita bisa bayangkan tubuh kita sendiri. Ada anggota-anggota tubuh yang penting ya, kayak jantung. Wah, begitu jantung berhenti bekerja, langsung deh mati semuanya juga, padam. Ada juga anggota tubuh yang penting seperti tangan, kaki, tapi juga bukan vital banget lah. Kalau tangannya luka juga masih nggak apa-apa ya, tangan, kaki penting.
Tapi ada anggota-anggota tubuh yang kelihatannya kecil, misalnya bulu hidung ya. Bulu hidung kan kalau keluar nongol juga kita gunting, ih malu kelihatan bulu hidungnya, nggak mau kelihatan. Tapi sebetulnya bulu hidung penting ya, apalagi di zaman COVID begini kan dia membantu memfilter kuman-kuman yang masuk. Jadi ada fungsinya, ada gunanya. Walaupun kelihatannya nggak penting, nggak ada kamu juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya penting bagi kelangsungan tubuh Kristus. Demikian juga kita, di dalam karya kita, kehidupan kita di dunia ini, masing-masing kita diberi suatu karunia rohani yang berbeda-beda oleh Tuhan. Tetapi semuanya sama penting. Nah, di dalam 1 Korintus 12 itu dijelaskan banyak ya tentang tubuh Kristus ini. Tapi saya ingin ajak kita melihat bagian terakhir ini. Ya, saya bacakan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ini macam-macam karunia. Kalau kita bicara soal karunia rohani, lalu kita bilang, wah karunia mujizat, karunia penyembuhan, itu pasti sesuatu yang udah sering kita dengar. Tetapi yang menarik, Rasul Paulus juga menyertakan karunia melayani dan karunia memimpin. Ini juga ternyata karunia rohani yang sederajat ya dengan karunia pembuat mujizat dan karunia menyembuhkan. Jadi yang dapat karunia memimpin, koordinator, nah itu juga nggak kalah hebat dengan pembuat mujizat. Kalau dalam bahasa Indonesia agak bingung ya, tapi dalam bahasa Inggris itu jelas sekali dikatakan untuk melayani itu karunia helpers. Helpers itu apa? Helpers itu kan pembantu yang gulung-gulung kabel, yang beresin kursi, yang ngepel-ngepel. Nah itu helpers yang kerjanya cuma menolong seksi ini, menolong seksi itu. Nah itu helpers. Tapi itu juga ternyata termasuk karunia rohani. Administrator itu yang ngurus pendaftaran, yang nyatet ini, nyatet itu. Ternyata itu juga karunia rohani. Ya padahal seringkali kalau saya lihat di PD, kadang orang bilang gini, aduh saya mah nggak bisa pimpin pujian, saya nggak bisa pimpin doa, udahlah saya bantu angkat kursi aja ya, merendah. Seolah-olah ya karena aku nggak bisa apa-apa, aku angkat kursi. Dia nggak tahu, padahal sebetulnya karunia helpers itu termasuk salah satu karunia rohani. Ya, jadi semua karunia itu berbeda-beda fungsinya, tetapi semua sama pentingnya. Ini S ya, spiritual gifts. Lalu berikutnya H atau heart. Ini biasa kita sebut passion. Setiap kita pasti punya passion kita masing-masing. Bukan berarti ini bukan berarti keahlian ya. Contohnya, kalau saya disuruh jadi host Zoom atau share screen bisa, tapi itu bukan passion saya, ya biasa aja, saya cuma lakukan aja. Tapi ada teman saya di PD yang itu passion dia, jadi dia selalu berusaha ngulik ya, wah gimana nih supaya Zoom-nya gini, wah ada update baru Zoom, wah ada begini-begini, karena itu passion dia. Maka dia melakukan tugas itu dengan lebih baik karena sesuai dengan passionnya. Kalau saya, ya jalan sih, lancar sih, nggak ada error sih, tapi bukan passion saya. Jadi passion juga penting. Lalu berikutnya A atau ability ya, kemampuan. Nah kalau ini ya kemampuan, misalnya bisa main gitar, bisa nyanyi, bisa bicara, atau dia bisa terampil kalau ngurus-ngurus among tamu atau ngurus apapun, bisa ngitung uang dengan baik. Nah ini keterampilan. Dan kemampuan atau keterampilan ini bisa jadi bawaan sejak lahir, atau bisa juga sesuatu yang dipelajari atau dikembangkan. Ya. Waktu saya ke NIAS,
orang-orang Nias itu pinter-pinter nyanyinya ya. Nanti kalau teman-teman atau bapak ibu main ke Nias, coba lihat. Mereka tuh kalau misa bisa pecah suara. Umatnya semua pecah suara ya, nyanyinya wah enak sekali. Padahal nggak ada les vokal di sana, nggak ada guru vokal ya di Nias, pulau terpencil begitu. Sedangkan di PD kami, padahal udah ngedatengin guru vokal berkali-kali, udah dilatih berbulan-bulan, pecah suara juga tetap nggak bisa ya. Satu suaranya bukan pecah suara jadi dua suara harmonis gitu, ya memang pecah aja suaranya ya. Maksudnya nggak enak didengar. Nah ini ability ya, ada orang-orang yang bawaan dari lahir, tapi ada orang-orang yang bisa dilatih. Lalu berikutnya, personality atau kepribadian. Ahli psikologi itu kan menggolongkan ya kepribadian kita macam-macam. Ada yang sanguin, yang wah orangnya ekstrovert, seneng gaul. Ada yang koleris, yang gampang marah, gampang bereaksi. Ada yang melankolis, yang sedih, aduh aku kok lagi diomongin. Ada juga yang plekmatis, yang ini lagi pede tah, self image tah, pragmatis kan gitu ya, suka nggak nyadar keadaan sekitarnya. Tapi semua sifat ini juga ciptaan Tuhan dan karunia Tuhan. Di dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab juga punya kepribadiannya masing-masing. Paulus itu koleris ya, gampang marah. Petrus itu sanguin ya, wah bereaksi cepat. Yeremia itu melankolis. Tuhan, kenapa engkau utus aku ke tengah bangsa yang bandel? Tuhan, kenapa begini begitu ya? Itu Yeremia. Nah, tapi semuanya Tuhan pakai dengan kepribadian mereka masing-masing. Jadi ini juga kekayaan kita yang harus kita kembangkan. Dan terakhir, experience atau pengalaman. Pasti kita sepanjang hidup kita ini punya banyak pengalaman. Ada pengalaman dalam keluarga, pengalaman suka, duka, bahkan pengalaman terluka pun itu bisa jadi kekayaan kita. Bisa jadi modal untuk kita melayani orang lain yang punya masalah seperti kita. Maka teman-teman sekalian, ini ya 5 hal. Coba aku ulang lagi. Masih ingat? Shape. Apa S-nya? Kok kejauhan? Enggak. Ini ya, shape. Spiritual gifts, heart, abilities, personality, experience. Ini adalah hal-hal yang membentuk kita, yang memperkaya kita. Maka tugas Bapak Ibu nanti di dalam kelompok dan juga dalam doa malam, coba direnungkan. Saya apa yang bisa saya kembangkan, yang bisa saya bagikan untuk sesama, untuk PD saya. Saya apa? Passion saya apa? Ability saya apa? Apa yang saya bisa, yang orang lain gak bisa lakukan. Hal kecil pun ya, misal tersenyum, itu juga abilities. Personality, kepribadian saya, apa nih yang bisa saya bagikan dari kepribadian saya dan pengalaman saya. Ini mari kita renungkan bersama. Bapak Ibu sekalian, saya mulai melayani itu di bidang musik. Saya mulai masuk pelayanan. Sebetulnya saya belajar musik itu dari kelas 0 TK itu saya mulai belajar main musik. Dan terus saya les ya, saya ambil kursus sampai SMA. Ikut ujian, ikut macam-macam kenaikan tingkat. Tapi saya belum pernah pakai kemampuan saya itu untuk pelayanan di gereja atau di persekutuan doa. Pokoknya saya les aja. Lalu ketika saya masuk kuliah, saya mulai ada persekutuan doa di Bandung, dan saya mulai diajak untuk ikut mengiringi di persekutuan doa itu. Tadinya saya juga minder ya, saya pikir saya nggak bisa, saya belum pernah, nggak tahu caranya.
Tapi akhirnya ya setelah dipaksa sini, dipaksa situ, agak karena terpaksa, akhirnya saya mulai memberikan apa yang saya bisa itu kepada persekutuan doa saya. Saya mulai melayani di gereja, mengiringi musik di PD dan juga di misa. Apakah selalu mulus dari awal? Enggak ya. Awalnya saya tuh kalau main di PD, wah contekannya juga banyak ya. Semua harus ditulis, dicontek karena saya nggak bisa. Di gereja juga saya bawa contekan. Dan saya pernah salah kasih nada dasar ya di misa, sehingga pasturnya nyanyinya tinggi banget gitu, dia nggak nyampe. Setelah selesai dia tegur saya, kok gitu tadi mainnya. Wah, saya udah stres. Tetapi walaupun saya belajar musik dari kelas 0 sampai SMA, ya segitu-gitu aja kemampuannya. Tetapi begitu saya mulai membagikan kemampuan ini, walaupun banyak salahnya, walaupun kacau, tapi ada aja yang ngajarin, ada aja yang membentuk, sehingga akhirnya kemampuannya terus bertambah, dan terus berlipat ganda. Lalu berikutnya saya diajak ikut bantu berorganisasi, bantu jadi sekretaris. Saya bantu nyusun buklet KRK. Wah, ada yang salah, bukletnya udah dicetak tapi ada yang lupa dimasukin sponsornya. Kami harus kasih ralat di bukletnya. Wah, banyak kesalahan. Tetapi Tuhan lipat gandakan talenta itu. Setelah saya mulai memberikan dan mau mulai melangkah dengan apa yang saya miliki, Tuhanlah yang bekerja dan melipat gandakan semuanya. Maka Bapak Ibu teman-teman sekalian, percayalah bahwa Tuhan tidak salah memberikan talentanya kepada kita. Kita masing-masing diberi sesuai dengan kesanggupan kita. Mari kita temukan apa yang bisa kita berikan kepada sekitar kita, komunitas kita, sesama kita. Gak perlu hal yang besar-besar, mungkin hal yang kecil. Tapi mulailah melangkah, lakukan sesuatu. Dan lihatlah bagaimana Tuhan akan melipat gandakan semua itu. Semua usaha kita, Tuhan sendiri yang akan lipat gandakan. Jadikan ini doa kita. Katakan kepada Tuhan, ku
Engkau telah memberi kami masing-masing karunia, talenta, seturut dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kesanggupan kami. Ajar kami untuk bisa menyadari dan mensyukuri apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan bantu kami, beri kami kekuatan untuk menjadi steward yang baik, yang bisa mengelola pemberian-Mu ini dan melipat gandakannya seturut kehendak-Mu. Kami mau menjalankan peran kami di dalam tubuh Kristus demi pembangunan tubuh-Mu, tubuh Kristus, agar semakin banyak orang yang mengenal Engkau, agar semakin banyak orang yang boleh diselamatkan dan boleh bergabung dengan tubuh Kristus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami masih mau melanjutkan sesi kami selanjutnya di minggu depan. Beri kami waktu dan beri kami juga sinyal yang baik, perangkat yang baik saat kami mengikuti sesi lanjutannya minggu depan. Dan kalau sebentar kami mau bersharing, Tuhan juga yang sertai sharing kami, supaya kami boleh saling berbagi dan saling menguatkan lewat sharing itu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Novi atas sharing yang begitu menguatkan, pewartaan yang begitu, maksudnya apa ya, memberikan insight ya mengenai talenta, dan maksudnya kita mengembangkan talenta dan menerima talenta yang sudah Tuhan berikan menurut kesanggupan kita, apapun itu. Oke. Nah, kita sebelum itu kita ada pengumuman dulu ya, Bapak Ibu, teman-teman. Oke. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Cinovi dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang kita sudah bisa berkumpul sini pada malam hari ini mengenai untuk membahas mengenai stewardship. Lalu pengumuman PD minggu depan tanggal 22 Maret 2022 itu tentang akibat gambar diri dan penyembuhan gambar diri, akan dibawakan oleh Bu Siska dan worship leader-nya Saudara Haris. Oke. Lalu kita juga pada malam hari ini kita duduk sejenak lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendapatkan pewartaan dari Cinovi mengenai stewardship, mengenai apa yang harus kami lakukan dengan talenta-talenta kami, sikap-sikap kami apa Tuhan terhadap semua yang Kau berikan, dan yang atas talenta yang Kau berikan atas diri kami, biarlah Tuhan agar itu sungguh kami bisa mengembangkan talenta yang sudah Kau berikan Tuhan, agar menjadi baik di depan mata, baik seturut kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami juga ingin mempersembahkan apa yang kami punya juga sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Boleh ditampilkan slide-nya? Ya, baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang tergerak untuk memberikan persembahan
kasih dapat langsung ditransfer di rekening Taktera. Kita memang tidak membawa apa-apa jika kita berada di dalam dunia, dan kita juga akan meninggalkan semuanya. Tapi baiklah kita mempersembahkan hati kita sebagai persembahan yang baik. Ku tak mampu apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana akan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita menutup PD malam hari ini dengan doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk kami bisa bersekutu, berkumpul di sini Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau bersama-sama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan pewartaan mengenai stewardship, mengenai bagaimana kami harus mengembangkan semua talenta yang sudah Kau berikan pada kami Tuhan, apapun itu bentuknya, mungkin sekecil apapun itu talentanya, tapi itulah yang berharga daripada yang dibawakan oleh Cinovi. Terima kasih Tuhan, semoga firman yang sudah Kau sampaikan melalui Cinovi bisa sungguh mekar dan berbuah di dalam hati kami, sehingga menjadikan kami manusia yang baru. Kami juga minta berkat-Mu juga untuk Cinovi juga Tuhan, agar segala pelayanan yang Cinovi lakukan ke depannya juga dapat Kau sertai juga dan dapat Kau berkati, sehingga makin banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami akan menutup pada malam hari ini dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah ya Tuhan, sertailah kami hingga pada kami beristirahat pada malam hari nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya, kita tutup dengan pujian penutup bahwa kita menyadari bahwa Tuhan adalah begitu ajaib dalam hidup kita. Yesus, Kaulah Raja mulia.
kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Makasih Jos. Makasih Joshua. Terima kasih Makasih semuanya. teman-teman. Maaf saya telat datangnya. Pak Ada Haji. sih. Gak apa-apa Ada. Tante. Lupa. Oke. Tadi Ya,